Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Uswah. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Hari ini kembali melanjutkan tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ini materi yang akan kita pelajari, PPKN, penerapan nilai-nilai Pancasila, yang nanti kita akan bahas adalah sila yang kedua, lalu IPA tentang perkembangbiakan tumbuhan, dan selanjutnya bahasa Indonesia, kita mencoba menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Yuk, kita mulai. Hari ini kita akan melanjutkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kedua. Setelah sebelumnya kalian telah mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila yang pertama. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Nah, terkadang di beberapa kasus contoh soal sila kedua ini agak membingungkan dengan sila yang kelima. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, supaya tidak bingung, kalian harus memahami untuk sila kedua ini kata kuncinya adalah nilai kemanusiaan. Jadi kalau nanti ada contoh-contoh perilaku yang lebih menekankan dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka itu termasuk sila kedua. Sedangkan sila kelima lebih kepada keadilan, ya. Mari kita lanjutkan. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kedua? Yang pertama, saling mencintai dan menghargai sesama manusia. Contohnya, jika ada teman kalian yang sakit, maka hendaknya kita datang mengunjungi atau menjenguk, menghiburnya. Tetapi mungkin karena pandemi saat ini, maka itu tidak bisa dilakukan. Paling tidak kita mendoakan. Selanjutnya apalagi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila yang kedua, yaitu saling tolong-menolong dengan sesama manusia. Kita tahu bahwa ada beberapa di lingkungan kita mungkin ada yang kekurangan atau kurang beruntung, maka ada baiknya marilah kita saling tolong-menolong sesama manusia. Jadi jika ada yang membutuhkan jangan kemudian acuh tak acuh. Kita harus bisa menjadi pribadi yang lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Selanjutnya apalagi nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua ini, yaitu menjunjung tinggi persamaan hak dan derajat sesama manusia. Tentunya kita semua memiliki hak yang sama, tidak memandang itu agama, ras, warna kulit, kaya miskin, pinter, atau sebagainya, suku dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan itu tidak kemudian membuat kita merasa lebih tinggi. Maka dari itu, kita sesama manusia harus sama-sama memahami hak dan derajat sesama manusia. Nah, contoh perilaku yang sesuai bisa disimpulkan saling mencintai dan menghargai sesama manusia, saling tolong-menolong antar sesama manusia, menghormati hak-hak orang lain, menjunjung tinggi dan mentaati peraturan norma yang berlaku, gemar melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, untuk pelajaran PPKN kali ini, Ibu tidak memberikan tugas, tetapi Ibu harapkan kalian bisa mempraktekkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kedua.
Selanjutnya kita akan mempelajari kembali lanjutan perkembangbiakan tumbuhan. Seperti yang pernah Ibu ajarkan sebelumnya tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, kita kembali mengulang. Perhatikan di sini bagannya bahwa perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif atau kawin dan perkembangbiakan vegetatif atau tidak kawin. Nah, kalau kemarin sudah dibahas tentang perkembangbiakan generatif, sekarang kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan atau perkembangbiakan tidak kawin. Nah, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ini dibagi lagi menjadi dua, ada yang alami, ada yang buatan. Nah, apa saja yang alami, apa saja yang buatan? Mari kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Perhatikan gambar-gambar ini. Di sini ada gambar tumbuhan bambu, tanaman pisang, dan tanaman kentang. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan merupakan perkembangbiakan pada tumbuhan tanpa melalui perkawinan atau aseksual. Nah, contoh-contoh gambar yang Ibu berikan ini adalah contoh tumbuhan atau tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Kemudian tadi dijelaskan perkembangbiakan vegetatif tumbuhan itu ada yang alami dan buatan. Apa bedanya? Kalau alami terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia, kalau buatan terjadi dengan bantuan manusia. Baik, kita lanjutkan. Apa saja cara perkembangbiakan tanaman dengan vegetatif alami? Yang pertama dengan tunas. Apa maksudnya? Nah, misalkan ada tanaman pisang. Tanaman pisang ini dapat tumbuh dengan cara tunasnya yang ada pada pangkal batang kita tanam. Maka tumbuhan pisang dapat berkembang biak dengan baik. Jadi salah satu contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang. Karena tunasnya dapat tumbuh dari pangkal batang pohon pisang. Selanjutnya ada lagi tanaman yang berkembang biak dengan tunas, yaitu tanaman cocor bebek. Dari mana tunasnya bisa muncul? Tunasnya muncul pada bagian daun. Nah, dari tunas-tunas yang muncul ini nanti akan tumbuh tanaman cocor bebek yang lainnya. Selanjutnya, cara perkembangbiakan tanaman vegetatif alami adalah dengan akar tinggal atau yang disebut dengan rizoma. Apa itu akar tinggal atau rizoma? Yaitu batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Nah, di Indonesia ini banyak sekali tanaman yang ditanam dengan cara akar tinggal. Contohnya tanaman lengkuas, kunyit, jahe, kencur. Nah, tanaman-tanaman yang berkembang biak seperti ini biasanya digunakan untuk jamu, bumbu masak, dan lain-lain. Kita lanjut. Selanjutnya dengan umbi. Perhatikan di sini gambar kentang ini berkembang biak dengan yang disebut namanya umbi batang. Nah, tanaman kentang berkembang biak dengan umbi batang. Jadi kentang itu bisa kita kembang biakan untuk menjadi tanaman yang baru. Kemudian ada lagi yang disebut umbi lapis. Umbi lapis ini berkembang biak pada tanaman yang contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Nah, ini dengan cara umbi lapis. Selanjutnya dengan umbi akar. Perhatikan di situ ada tanaman wortel. Nah, tanaman wortel dapat dikembangbiakan dengan cara mengembangbiakan umbi akar. Selain itu ada juga tanaman seperti singkong. Nah, bedanya apa sih umbi akar dengan umbi batang?
Biasanya bedanya bentuknya itu kalau umbi batang bulat, bundar ya. Kalau wortel itu agak memanjang ya. Umbi akar itu agak memanjang seperti akar. Itu ya cirinya biasanya. Selanjutnya dengan cara geragi atau stolon. Apa itu geragi atau stolon? Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Berbeda dengan yang tadi akar tinggal atau rizoma, itu akarnya batangnya tumbuh di dalam tanah. Kalau geragi batangnya tumbuh menjalar di atas tanah. Contoh tanamannya apa saja? Eceng gondok, stroberi, tanaman pegagan, dan rumput teki. Selanjutnya adalah dengan cara spora. Spora, apa itu spora? Spora merupakan butiran halus yang terdapat pada kotak spora atau sporangium pada permukaan di bawah daun. Nah, tanaman-tanaman yang berkembang biak dengan cara spora contohnya tanaman paku, tanaman jamur, tanaman lumut. Nah, itu adalah contoh-contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora. Mudah-mudahan dapat dipahami ya, anak-anak. Silakan nanti kalian perdalam dengan membaca buku yang ada di tema 1. Tugas kalian untuk IPA silakan kerjakan di buku paket tema 1 halaman 29. Ayo mencari tahu, isilah dengan benar soal yang ada pada tabel. Selanjutnya kirimkan pada Google Classroom. Lalu kita akan belajar bahasa Indonesia yaitu menemukan informasi dari teks bacaan dengan membuat peta pikiran. Nah, kali ini Ibu akan membacakan teks bacaan halaman 32 di tema 1. Judulnya Keragaman Tumbuhan di Indonesia berdasarkan letak ketinggian. Nah, Ibu membacakan 3 paragraf. Dari 3 paragraf ini nanti akan Ibu berikan contoh menemukan informasi dari bacaan yang dibaca. Nanti kalian silakan melanjutkan mencari informasi dari teks bacaan halaman 32. Baik, disimak baik-baik dulu ya. Kepulauan Indonesia dikenal dengan sebutan Untayan Zamrud di Khatulistiwa. Sebutan itu berarti Kepulauan Indonesia adalah negeri yang tanahnya subur dan memiliki kekayaan alam serta terletak di daerah Khatulistiwa. Berbagai kekayaan alam itu antara lain tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan yang ada di negeri ini. Tumbuhan yang tumbuh di Indonesia dipengaruhi oleh iklim, letak ketinggian tempat, serta kesuburan tanah. Ketinggian tempat wilayah daratan di Indonesia cukup beragam, mulai dari dataran rendah di daerah pantai hingga dataran tinggi di daerah pegunungan. Daerah yang ketinggiannya sampai 500 meter di atas permukaan air laut disebut dataran rendah. Di dataran ini jenis tanaman yang biasa tumbuh dengan baik adalah padi, jagung, dan berbagai jenis tanaman palawija. Nah, dari 3 paragraf ini kita dapat menemukan informasi. Apa informasi yang bisa kita peroleh? Iya, jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah dataran rendah adalah jawabannya padi, jagung, dan berbagai jenis tanaman palawija. Kemudian silahkan untuk tugas bahasa Indonesia isilah peta pikiran yang ada di buku paket tema 1 halaman 33. Ayo lakukan dengan benar. Lalu seperti biasa kirimkan pada Google Classroom. Nah anak-anak, inilah pembelajaran yang dapat Ibu berikan hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.